Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Erick Thohir menafikan tuduhan kononnya Waduh, Malaysia sudah mulai iri dengan pemain naturalisasi timnas. ada campur tangan negara itu dalam tindakan yang dikenakan FIFA terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 pemain naturalisasi skuad kebangsaan. Ini sangat-sangat mengerikan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain naturalisasi keturunan, Drogba, Haaland, Mbappe, Ramos, resmi dinaturalisasi. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Ya, memang pilihan mereka. Kita nggak. Si vous me l'avez dit 20 ans plus tôt, j'aurais dit que c'est fantastique. Dan resmi dimainkan di FIFA Series. Tonton sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan sama berita Timnas Indonesia. Sometimes I've been a bit nervous before. Tidak masuk akal dan benar-benar di luar dugaan. Erick Thohir resmi turunkan pemain bintang di FIFA Series. Jangan sampai kalah lagi di FIFA Series ya. Udah kalah di kualifikasi Piala Dunia, sangat tidak mungkin jika kalah di FIFA Series. Udah berapa kali ganti pelatih? Semoga dengan pelatih baru ini bisa bawa skuad Garuda terbang tinggi. Padahal bukan berposisi sebagai striker murni, namun pemain FC Bekasi City Ramadan bisa masuk sebagai top skor Pegadaian Championship. Dia bahkan menjadi satu-satunya pemain lokal yang mampu bersaing di jajaran teratas pencetak gol terbanyak Pegadaian Championship musim ini. Statistik Madon, nama panggilannya, di Pegadaian Championship musim ini cukup luar biasa, di mana dia sudah catatkan 10 gol dan 2 assist dari 19 laga. Bisa menempati 2 posisi winger hingga striker tengah, Ramadan layak kembali dipantau oleh John Herdman jelang Timnas Indonesia berlaga di FIFA Series. Nomplok Timnas Indonesia dapat tambahan amunisi baru. Siapakah dia? Tonton sampai akhir. Benar-benar mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat pemain Eropa. John Herdman bisa mempertimbangkan beberapa nama baru dari Pegadaian Championship jelang Timnas Indonesia berlaga di FIFA Series 2026. Peluang itu semakin besar ketika John Herdman beberapa waktu lalu datang menantau salah satu pertandingan Pegadaian Championship. Liga 2 atau yang sekarang bertransformasi menjadi Pegadaian Championship ternyata tidak luput dari pantauan pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Salah satu laga Pegadaian Championship yang dihadiri John Herdman adalah Garuda Yaksa FC versus Persekat Tegal yang berlangsung di Stadion Pakansari, Sabtu 14 Februari lalu. Meski dirinya sempat bilang bahwa pemain dengan pengalaman internasional jadi salah satu kriterianya, namun John Herdman mengaku tertarik dengan pemuda di Liga 2. Menurut John Herdman, dia sangat antusias menyaksikan bagaimana perkembangan para pemain muda di Pegadaian Championship untuk berkembang ke level tertinggi. Perkataan John Herdman tersebut seakan mengindikasikan bahwa dirinya akan memberi kesempatan kepada para pemain Pegadaian Championship untuk skuad Garuda. Inilah pemain tambahan dari Pegadaian Championship yang bisa dipertimbangkan John Herdman ke Timnas Indonesia. Personel Timnas Indonesia yang keluar sebagai juara Piala AFF U19 2023-2024 ini menjadi pilar penting FC Bekasi City setelah kesulitan di Semen Padang. Keputusan Ikram Al-Ghifari cukup tepat. Kiper berusia 20 tahun tersebut sukses mencatatkan 7 clean sheet dari 13 laga dan hanya kebobolan 10 gol di FC Bekasi City. Lebih lanjut, Ikram Al-Ghifari juga masih berpeluang untuk antarkan FC Bekasi City promosi ke Super League setelah menempati ranking 4 Pegadaian Championship. Tapi jika bicara Timnas Indonesia Senior, Ikram Al-Ghifari akan bersaing dengan kiper utama skuad Garuda yang telah diisi oleh Emil Audero dan Martin Pais. Direkomendasikan oleh Andik Firmansyah yang notabene rekan setimnya di Garuda Yaksa, performa Alvin Faiz Kelilau ternyata cukup memukau. Pada musim ini, pemain yang dipinjamkan dari Dewa United itu sukses mengumpulkan 1 gol dan 3 assist dari 14 penampilan bersama Garuda Yaksa. Kans Alvin Faiz Kelilau ke Timnas Indonesia kian terbuka setelah John Herdman datang menantau aksinya ketika Garuda Yaksa berhadapan dengan Persekat Tegal. Namun, posisi bek sayap kiri Timnas Indonesia yang cukup padat membuat Alvin Faiz Kelilau harus bersaing keras dengan deretan bintang top Garuda. Asir Asis sempat jadi komoditi panas di transfer paruh musim dengan sejumlah klub Super League seperti Persija Jakarta, meski akhirnya dia bertahan di PSPS Pekanbaru. Bukan tanpa alasan jika Asir Asis diminati klub Super League. Pasalnya, ia tampil memukau bersama PSPS Pekanbaru di musim ini dengan koleksi 7 gol dan 7 assist dari 19 laga.
Tidak hanya itu, Asir Aziz yang berkembang di Persiraja Banda Aceh itu juga bisa ditempatkan di sejumlah posisi seperti sayap kiri ataupun sayap kanan. Melihat posisi winger timnas Indonesia yang belakangan kehilangan produktivitas, Asir Aziz bisa jadi solusi jangka pendek bagi John Hartman di FIFA Series. Padahal bukan berposisi sebagai striker murni, namun pemain FC Bekasi City Ramadan bisa masuk sebagai top skor Pegadaian Championship. Dia bahkan menjadi satu-satunya pemain lokal yang mampu bersaing di jajaran teratas pencetak gol terbanyak Pegadaian Championship musim ini. Statistik Madon, nama panggilannya, di Pegadaian Championship musim ini cukup luar biasa, di mana dia sudah catatkan 10 gol dan 2 assist dari 19 laga. Bisa menempati 2 posisi winger hingga striker tengah, Ramadan layak kembali dipantau oleh John Hartman jelang timnas Indonesia berlaga di FIFA Series. Tahun 2026 menjadi momen berat tapi penuh harapan bagi timnas Indonesia di semua level. Ini merupakan masa transisi pucuk kepelatihan timnas Indonesia yang diharapkan arsitek baru mampu melanjutkan tongkat estafet dengan mulus. Sosok John Hartman jadi perhatian utama para pecinta timnas Garuda. Pria asal Inggris itu digadang-gadang meraih sukses seperti kala menukangi timnas Kanada. 2 agenda penting FIFA Series 2026 dan Piala AFF 2026 jadi ujian kapasitas John Hartman. Apakah dia bisa melampaui prestasi 2 pendahulunya, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert? Di negara manapun timnas senior selalu jadi perhatian dibandingkan level di bawahnya. Maka wajar bila John Hartman punya beban berat menangani timnas Indonesia nanti. Yang penting bagaimana kita percaya dan memberi kesempatan kepada John Hartman leluasa meracik timnas Indonesia nanti. Selain mengembalikan prestasi timnas Indonesia, John Hartman harus mampu memulihkan kecintaan publik yang sedang surut. John Hartman tak usah muluk-muluk dulu, dia harus membuat permainan timnas Indonesia bagus dulu. Jika dia meraih prestasi, maka otomatis animo kecintaan publik akan bangkit lagi, ujarnya. Tanggung jawab Nova Arianto di Timnas Indonesia 2020 juga tak ringan. Publik pasti berharap putra pelatih kawakan Sartono Anwar ini melanjutkan keberhasilan seperti memoles Timnas Indonesia U17 yang sampai tampil di Piala Dunia U17 Qatar 2025. Nova Arianto harus cepat membentuk tim bagus. Setidaknya dia bisa meloloskan Timnas Indonesia 2020 ke Piala Asia U20. Yang jelas persaingan U20 berbeda dengan U17, ucap pengamat sepak bola senior asal Malang ini. Di antara 2 juru taktik Timnas Indonesia tersebut, beban Kurniawan Dwi Yulianto bertilang paling berat. Ekspektasi publik pasti ingin ex-striker Timnas Indonesia itu mampu mengikuti jejak Nova Arianto. Target lolos Piala Dunia U17 Qatar 2026 sangat berat, karena Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 nanti tergabung dengan Jepang U17, Cina U17, dan Qatar U17. Apalagi lanjut mantan pelatih Arema ini, waktu persiapan Kurniawan Dwi Yulianto tak seleluasa seperti Nova Arianto lalu. 2 bulan waktu sangat mepet untuk membentuk tim tangguh bisa bersaing di Piala Asia 2026 nanti. Meski saya pesimis, tapi pecinta Timnas Indonesia berdoa yang terbaik untuk Kurniawan Dwi dan 2 pelatih Timnas Indonesia lainnya. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonjang membantu timnya Lille lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2025-2026 saat memenangi leg kedua babak playoff menghadapi Crvena Zvezda atau Red Star Belgrade di Rajko Mitić Beach Jumat dini hari WIB. Verdonjang di laga ini turun di babak tambahan waktu. Dengan kehadirannya di lapangan turut membantu Lille menang 2-0 atau 2-1 secara agregat. Di laga ini, Lille memulai laga dengan baik saat Olivier Giroud menyundul bola hasil crossing Benjamin Andre pada menit keempat untuk membawa timnya memimpin sekaligus menyamakan agregat menjadi 1-1. Ini adalah gol keempat striker 39 tahun itu di Liga Eropa atau gol ke-9-nya di semua kompetisi. Gol di awal laga membuat Lille bermain penuh percaya diri. Di sisa 5 menit paruh pertama, tim asuhan pelatih Bruno Genesio itu hampir menambah keunggulan melalui 2 peluang Matias Fernandes yang sayangnya masih dimentahkan oleh kiper tuan rumah, Mateus. Setelah unggul 1 gol di paruh pertama, permainan Lille bermain sedikit menurun. Di paruh kedua, peluang berbahaya satu-satunya dari mereka datang melalui kaki Gaëtan Perin pada menit ke-50. Sayangnya, peluang ini digagalkan oleh Mateus.
Kedua tim pun tak ada yang berhasil mencetak gol di paruh kedua, sehingga agregat 1-1 dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di babak ini, pelatih Bruno melakukan 2 perubahan, di mana salah satunya dengan memasukkan Nathan Ngoy yang menggantikan Thiago Santos pada menit ke-95. Pergantian ini berbuah manis setelah Ngoy hanya membutuhkan 4 menit untuk mencatatkan namanya di papan skor, saat tendakannya dari umpan pendek Felix Korea merobek gawang Red Star Belgrade. Gol ini membawa Lille unggul 2 gol tanpa balas dan membuat mereka untuk sementara memimpin agregat 2-1. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Bruno untuk membuat skor lebih aman, di mana dia melakukan penyegaran di lini belakang, di mana Verdonjang masuk untuk menggantikan Romain Prau. Kontribusi bek kiri 28 tahun yang memainkan laga ke-22-nya bersama Lille musim ini turut membantu timnya mempertahankan skor ini. Dengan SofaScore mencatatnya melakukan 2 sapuan, 2 pemulihan bola, 11 sentuhan dan 9 umpan dengan akurasi 56% selama di lapangan. Lille pun keluar sebagai pemenang dan lolos ke babak 16 besar dengan kemenangan agregat 2-1. Lawan mereka di babak 16 besar akan diketahui pada undian yang dijadwalkan berlangsung malam ini. Timnas Indonesia terus memburu talenta diaspora demi mewujudkan target besar menuju Piala Dunia 2030. Di tengah gencarnya pencarian tersebut, muncul satu nama muda dari Jerman yang performanya sedang melejit dan berpotensi memperkuat Merah Putih tanpa perlu proses naturalisasi panjang. Kiprah pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, sudah sangat ditunggu-tunggu publik menjelang pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series 2026. Ini menjadi ajang bagi sang juru taktik untuk membuktikan kapasitasnya mengasuh skuad Garuda. Menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangamanan, sudah ada banyak pihak yang tak sabar menanti racikan John Hartman saat Timnas Indonesia berduel kontra Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jumat 27 Maret 2026. Saya pikir ini adalah panggung John Hartman yang pertama bersama Timnas Indonesia, sekaligus sebagai ajang pembuktian, karena banyak orang yang masih penasaran. Roni Pangamanan mengakui, pelatih asal Inggris ini telah memberikan kesan yang positif ketika ditunjuk mengasuh skuad Merah Putih. Sebab, dari beberapa keputusan yang diambil, tidak ada satupun yang menuai kritik dari publik. Kalau saya lihat, dia ini auranya bagus, karena dia bersedia membawa keluarganya untuk tinggal di Jakarta. Ini tidak mudah. Tidak ada pelatih-pelatih sebelumnya yang bersedia melakukan itu, ujar pria yang akrab disapa Bung Ropan itu. Dia juga bisa mengikuti permintaan PSSI untuk menggunakan asisten pelatih lokal. Ini bagi saya adalah satu hal yang positif. Dia tidak membawa gerbong asisten pelatih yang banyak, tetapi hanya 1-2 orang saja, tambahnya. Bung Ropan mengakui, Hartman sebetulnya diuntungkan saat mulai mempersiapkan skuad Merah Putih di FIFA Series 2026 ini. Sebab, tidak ada perombakan skuad yang perlu dilakukan oleh ex-pelatih Timnas Kanada itu. Hal ini berarti, Hartman juga tak perlu menaturalisasi pemain-pemain keturunan tambahan untuk memperkuat skuad Merah Putih. Sebab, talent pool yang tersedia saat ini sebetulnya masih cukup mumpuni untuk bersaing. Saya rasa selama masa persiapan ini, John Hartman juga diuntungkan karena dia tidak perlu banyak merombak pemain. Dia juga tidak perlu mengambil pemain-pemain lagi untuk dinaturalisasi karena waktunya mepet. Kalau untuk kepentingan Piala Asia 2027 yang akan berlangsung tahun depan, penambahan pemain masih oke lah. Namun, untuk saat ini kekuatan Timnas Indonesia sebetulnya sudah mumpuni. Selain itu, Ropan menyinggung keunggulan Timnas Indonesia dibandingkan Saint Kitts and Nevis. Tak hanya peringkat FIFA, skuad Garuda memiliki kualitas pemain yang jauh lebih mentereng, terutama amunisi naturalisasi yang kini berkarir di Eropa. Mereka juga tidak memiliki pemain-pemain yang berkarir di liga-liga besar Eropa. Sedangkan kita punya Jay Idzes yang bermain di Sassuolo, Emil Audero bermain di Cremonese, Verdang di Lille OSC, ada juga Kevin Dix di Gladbach. Apalagi Martin Paes saat ini bermain di Ajax. Jadi, secara kedalaman skuad, kita itu sudah lebih bagus daripada lawan. Namun, sepak bola tidak bisa hanya melihat itu saja. Itu bukan jaminan. Bagi Ropan, Hartman tak akan kesulitan untuk memetakan kualitas Saint Kitts and Nevis. Sebab, ketika masih mengasuh Timnas Kanada, dia pernah menumbangkan lawannya tersebut dengan skor 1-0, tepatnya pada medio November 2018. John Hartman pasti sudah tahu dengan situasi ini, karena punya pengalaman melatih Timnas Kanada, dia juga pernah menghadapi Saint Kitts and Nevis. Mereka saat itu bisa menang dengan susah payah.
Kini, Ropan menegaskan bahwa kepiawaian Hertman dalam merancang komposisi skuad bakal diuji. Dia berharap pelatih berusia 50 tahun itu bisa membangun starting 11 yang tangguh di FIFA Series 2026. Jadi, Hertman tahu ini adalah tim yang kuat. Meski tidak punya pemain-pemain hebat, lawan kita ini tetap tim yang baik. Nah, disinilah yang ditunggu, kejelian dan kecerdasan seorang John Hertman dalam meramu starting 11 terbaik. 6 pemain berlabel Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa bermain dalam FIFA Series 2026, 4 diantaranya adalah pesepak bola abroad. 4 pemain yang berkarir di luar negeri itu ialah Mace Hilgers, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Sementara 2 pemain lainnya ialah gelandang Persib Bandung Tom Hey dan fullback Persija Jakarta Sean Petinama. Tom Hey dan Petinama terpaksa absen membela Timnas Indonesia karena bakal menjalani skorsing selama 4 pertandingan plus denda 5.000 franc Swiss atau setara 108 juta rupiah yang dijatuhkan FIFA pada 5 November 2025. Keduanya dianggap menunjukkan perilaku tidak sportif terhadap ofisial pertandingan ketika Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 12 Oktober 2025. Hai dan Petinama bersama manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit Manning asal Cina akibat insiden setelah pertandingan. Buntut sanksi dari FIFA itu, gelandang Persib Bandung dan bek Persija Jakarta tersebut bakal melewatkan 2 partai Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 dan FIFA Matchday di Juni 2026. Sementara itu, Mace Hilgers masih dalam pemulihan cedera ACL yang dideritanya pada pertengahan tahun lalu dan diperkirakan belum sembuh pada FIFA Series Maret 2026. Adapun Marcelino Ferdinand naik meja operasi pada Desember 2025 untuk menangani cedera hamstringnya. Sedangkan Asnawi Mangkualam menjalani pembedahan pada Januari 2026 karena masalah ACL. Terbaru, Pratama Arhan terpaksa dioperasi pada Februari 2026 akibat mengalami cedera meniskus lutut kanan yang membuatnya mesti beristirahat selama beberapa bulan ke depan. Timnas Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 pada akhir Maret tahun ini, dengan partisipasinya adalah Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal meladeni perlawanan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat pada 30 Maret 2026. Rencana PSSI yang masih terus memburu pemain keturunan di luar negeri, khususnya Eropa, disambut gembira oleh Damian van Dijk. Pemain berdarah Belanda Indonesia siap memperkuat Timnas Indonesia jika PSSI membuka keran naturalisasi. Saat ini, Damian van Dijk bermain untuk tim Divisi 2 Belanda, FC Den Bosch U21. Dengan postur menjulang 195 cm, pemain kelahiran 19 Maret 2004 terlihat mencolok dibandingkan koleganya setim. Damian van Dijk mengatakan kalau dirinya belum lama bergabung dengan klubnya sekarang. Sebelum merapat ke FC Den Bosch U21 pada Juli 2025, ia memperkuat Telstar U18. Ia juga menyatakan keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia sudah ia sampaikan langsung kepada PSSI via komunikasi jarak jauh. Menurut bek serbabisa ini, PSSI punya banyak stok pemain diaspora yang belum dinaturalisasi. Jika dinaturalisasi, skuad Garuda bisa seperti Manchester City yang melimpah amunisi di setiap lini. Wow, saya setengah Belanda, setengah Indonesia. Saat ini saya bermain dengan SC Den Bosch di Divisi 2 Belanda. Itu update-nya untuk saat ini, kata Damian van Dijk. Meski di U21, Damian van Dijk sudah 9 kali mendapat kesempatan tampil bareng tim senior. Di mix, melihat di mana saya bisa melengkapi tim. Tapi sekarang sudah bermain dalam 9 pertandingan dengan tim senior. Itu lebih banyak daripada dengan Telstar. Jadi menurutku itu hal yang lebih baik, ujarnya. Sekarang kami berada di peringkat ke-9. Aku sekarang merasa sangat berbeda dari Telstar. Di timku sekarang lebih banyak pemain-pemain yang bagus secara individu. Sangat menyenangkan bisa bermain dengan mereka. Aku juga bisa banyak belajar, imbuhnya. Keputusan pindah sejauh ini berdampak positif. Damian van Dijk juga merasa nyaman dan kian termotivasi untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaik. Secara teknik dan individu menurutkan lebih baik di tim ini. Secara tim menurutkan juga lebih bagus.
Pemain-pemainnya sangat baik semua, jadi kita ingin memberikan yang terbaik, tuturnya. Meski sempat dibekap cedera dan absen dalam beberapa laga, kebugaran Damian van Dijk kini sudah oke. Musim lalu aku mengalami cedera. Aku terus melihat perkembangan dari latihan ke latihan bagaimana progresnya, juga dalam pertandingan. Karena itu saya sudah lama tidak bermain. Tapi saat ini kabarku semua positif. Aku sangat fit dan bertambah tinggi. Sekarang tinggiku 195 cm. Tukasnya sembari menambahkan kalau ia sudah melakukan komunikasi dengan PSSI. Untuk situasinya saat ini, aku sudah mengontak mereka. Jadi sudah ada komunikasi, ujarnya. Lebih jauh Damian van Dijk menuturkan, PSSI punya banyak kesempatan untuk merekrut banyak pemain keturunan potensial di luar negeri. Dengan demikian, persaingan di level Asia masih bisa dimenangkan, meski harus berhadapan dengan China dan Jepang sekalipun. Aku pikir masih banyak sekali pemain diaspora yang potensial dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Kita seharusnya menang jauh, dan tentu di tingkat dunia lebih sulit. Tapi di Asia kita bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti China dan Jepang, tandasnya. Jika PSSI bisa mewujudkannya, maka timnas Indonesia akan kuat seperti Manchester City karena melimpah stok di setiap lini. Untuk mencapai level itu, kita butuh lebih banyak pemain-pemain potensial. Dan ya, aku pikir masih banyak pemain diaspora yang potensial. Karena tim seperti Manchester City punya 3 pemain yang bagus di setiap posisi. Jadi kamu nggak tahu akan selalu bermain, karena permainan akan sangat ketat. Kamu juga harus kerja keras setiap saat. Dan ya, kalau timnas Indonesia seperti itu, maka pemain-pemain di setiap posisi akan bekerja lebih keras lagi. Pungkas Damian van Dijk. FIFA resmi merilis jadwal pertandingan turnamen FIFA Series 2026 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 dan 30 Maret 2026 mendatang. Selain Indonesia, turnamen FIFA Series 2026 yang akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ini akan diikuti 3 negara tersebut berasal dari konfederasi berbeda, yaitu Bulgaria, UEFA, Kepulauan Salomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis, CONCACAF. Setiap tim akan berhadapan 2 kali. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada Jumat, 27 Maret 2026, pukul 20.00 WIB. Pada hari yang sama, Bulgaria akan melawan Kepulauan Salomon pada pukul 15.30 WIB. Pemenang dari 2 pertandingan itu bakal tampil di final FIFA Series pada Senin, 30 Maret 2026. Sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Perebutan tempat ketiga pada 30 Maret 2026 dijadwalkan bermain pada pukul 15.30 WIB. Untuk laga puncak direncanakan kick-off pukul 20.00 WIB. Bagi timnas Indonesia, turnamen ini menjadi ajang debut pelatih baru John Hartman untuk skuad Garuda. Hartman, pelatih asal Inggris, resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Selasa, 13 Maret 2026. Dari sisi peringkat FIFA, saat ini Indonesia berada di peringkat 122, Bulgaria di posisi 88, Kepulauan Salomon di peringkat 152, dan Saint Kitts and Nevis di posisi 154. Turnamen FIFA Series, yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series, merupakan ajang 2 tahunan yang menghadirkan pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi. Ajang FIFA Series pertama kali digelar pada tahun 2024. FIFA Series 2026 total akan menampilkan 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim, dan akan digelar pada jendela pertandingan internasional bulan Maret dan April. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tidak hanya menjadi bukti kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia menyelenggarakan event internasional, tetapi juga membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk berkembang ke level lebih tinggi. FIFA telah resmi meluncurkan jadwal untuk perhelatan FIFA Series 2026 dengan Jakarta ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah pada 27 dan 30 Maret mendatang. Momen ini disambut optimisme Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang melihatnya sebagai panggung ideal untuk menguji kekuatan baru timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar, John Hartman.
Turnamen yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini tidak hanya akan menampilkan skuad Garuda, tetapi juga 3 negara dari konfederasi yang berbeda, Bulgaria, UEFA, Kepulauan Salomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis, CONCACAF. Setiap tim akan berhadapan 2 kali. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada Jumat, 27 Maret 2026, pukul 20.00 WIB. Pada hari yang sama, Bulgaria akan melawan Kepulauan Salomon pada pukul 15.30 WIB. Pemenang dari 2 pertandingan itu bakal tampil di final FIFA Series pada Senin, 30 Maret 2026. Sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Perebutan tempat ketiga pada 30 Maret 2026 dijadwalkan bermain pada pukul 15.30 WIB. Untuk laga puncak direncanakan kick-off pukul 20.00 WIB. Bagi Timnas Indonesia, turnamen ini menjadi ajang debut pelatih baru John Hartman untuk skuad Garuda. Hartman, pelatih asal Inggris, resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Selasa, 13 Maret 2026. Dari sisi peringkat FIFA, saat ini Indonesia berada di peringkat 122, Bulgaria di posisi 88, Kepulauan Salomon di peringkat 152, dan Saint Kitts and Nevis di posisi 154. FIFA Series 2026 total akan menampilkan 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim, dan akan digelar pada jendela pertandingan internasional bulan Maret dan April. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tidak hanya menjadi bukti kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia menyelenggarakan event internasional, tetapi juga membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk berkembang ke level lebih tinggi. FIFA telah resmi meluncurkan jadwal untuk perhelatan FIFA Series 2026 dengan Jakarta ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah pada 27 dan 30 Maret mendatang. Momen ini disambut optimisme Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang melihatnya sebagai panggung ideal untuk menguji kekuatan baru Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar, John Hartman. Turnamen yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini tidak hanya akan menampilkan skuad Garuda, tetapi juga 3 negara dari konfederasi yang berbeda, Bulgaria, UEFA, Kepulauan Salomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis, CONCACAF. Setiap tim akan berhadapan 2 kali. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada Jumat, 27 Maret 2026, pukul 20.00 WIB. Pada hari yang sama, Bulgaria akan melawan Kepulauan Salomon pada pukul 15.30 WIB. Pemenang dari 2 pertandingan itu bakal tampil di final FIFA Series pada Senin, 30 Maret 2026. Sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Perebutan tempat ketiga pada 30 Maret 2026 dijadwalkan bermain pada pukul 15.30 WIB. Untuk laga puncak direncanakan kick-off pukul 20.00 WIB. Bagi Timnas Indonesia, turnamen ini menjadi ajang debut pelatih baru John Hartman untuk skuad Garuda. Hartman, pelatih